Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Supriyanto, dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Kali ini kita akan mulai mengenal Basic Networking Command, perintah-perintah dasar dalam jaringan komputer. Ada 5 command yang kita akan pelajari kali ini. Ini menjadi capaian pembelajaran. Setelah Anda belajar materi ini, diharapkan Anda bisa eksekusi komen-komen ini dan mendapatkan hasilnya sebagaimana yang seharusnya. Yang pertama ipconfig, kemudian yang kedua iconfig/all, kemudian nslookup, kemudian ping dan trace rt. Baik, satu-satu. Saya kira Anda sudah familiar dengan command prompt ya, Windows command prompt ya. Type cmd pada kolom search di Windows Anda, kemudian akan keluar area seperti ini. Di area ini Anda bisa ubah backgroundnya, bisa ubah warna tulisan dengan type color ya, color. Baik, perintah pertama yang akan kita kenal hari ini adalah ipconfig. Jadi di sini Anda boleh langsung type ipconfig ya, sehingga akan keluar seperti ini. Pada laptop saya ya, keluar IP address. Inilah IP address 192.168.1.7. Kemudian di bawahnya ada subnet mask ya. Untuk kali ini lihat aja dulu ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut subnet mask ini di pelajaran yang mendatang. Oke, kemudian ada IP address yang lain 192.168.1.1. Ini disebut dengan default gateway. Apa maksudnya? Laptop ini terhubung dengan router. Router pertama yang terhubung di laptop ini disebut dengan default gateway, yaitu jalan keluar paket data dari laptop ini ke internet. Jadi 192.168.1 adalah alamat IP dari router yang terhubung dengan laptop ini. Baik, kemudian perintah yang kedua adalah ipconfig/all. Ini seharusnya di atas, memang tertutup ya. Ini saya tunjukkan di bawah, komennya ipconfig/all. Nah, ketika kita eksekusi perintah ini, maka akan tampillah konfigurasi IP ya, konfigurasi IP yang full seperti ini. Nah, dalam konfigurasi ini tampaklah physical address atau MAC address. Dalam hal laptop saya adalah 9E, 30, 2B, 62, C3, CC ya. Ini adalah MAC address dari laptop ini ya, yang terdiri atas 48 bit yang dipisahkan dengan dash. Baik, kemudian kita lanjutkan. Command berikutnya adalah nslookup. Ya, ketika Anda mau membuka website, biasanya Anda menulis misalnya www.google.com atau www.cisco.com. Sesungguhnya itu bukan alamat dari IP. Kita sudah mengenal IP address kan, dan IP address bentuknya seperti ini. 192.168.1.1 ini bentuknya. Tapi seringkali kita langsung buka website itu dengan www. Nah, ada sistem yang mengubah alamat IP menjadi kata-kata yang mudah diingat seperti ini. Itu yang disebut dengan DNS, Domain Name Server. Nah, menggunakan nslookup kita bisa mengetahui alamat IP dari si server. Ya, misalnya dalam hal ini saya menggunakan nslookup untuk melihat alamat IP dari www.cisco.com. Mana dia? Ini dia. Ini adalah alamat IP-nya. Yang atas ini alamat IP versi 6 akan kita pelajari kemudian. Kemudian inilah alamat dia. 104.93.97.215 atau aliasnya www.cisco.com. Oke, atau misalnya kita mau tahu servernya Unterta, www.unterta
ac.id. Nah, ini keluar addressnya adalah 103.31.250.36. Ini perintahnya apa? NSLOOKUP. Baik. Perintah yang berikutnya adalah ping. Yang keempat ya, ping. Kita coba misalnya tadi ada alamat IP seperti ini. Ini IP-nya siapa? IP-nya Cisco. IP-nya Cisco. Ping ini untuk mengetahui koneksi antara laptop ini, komputer ini dengan servernya Cisco. Nyambung nggak sih antara laptop ini dengan servernya Cisco? Maka kita bisa gunakan komen ping. Oke, silakan lihat. Ternyata ketika ping request dari laptop ini ke server Cisco, muncul reply. Ya, reply ini berarti ada balasan. Ada balasan. Lihat, paket yang dikirim dari laptop ini ada 4, kemudian diterima 4, jadi nggak ada yang hilang. Ya, nggak ada yang hilang, 100% diterima. Dan kembali seperti ini. Baik, itu ping. Tapi ternyata tidak semua alamat bisa ping dengan sukses. Ini contoh alamat yang tidak jelas ya, tidak jelas. Saya gunakan perintah ping, maka akan keluar seperti ini, request timeout. Jadi waktunya habis, komputer tujuannya belum ditemukan, node tujuannya belum ditemukan. Data saya kirim 4 dari sini, diterimanya 0. Semuanya hilang. Semuanya hilang di perjalanan. Ini ping yang tidak sukses. Artinya antara komputer ini dengan target komputer tidak terkoneksi. Oke. Baik. Kemudian satu komen lagi untuk hari ini adalah trace RT, traced. Trace ya kita mau mendeteksi, mau melacak. RT root. Jadi root dari komputer ini ke Cisco, lewatnya mana saja. Ya. Maka dalam hal ini dari laptop ini pergi ke default gateway. Ingat tadi ya, di pertama kali ada IP seperti ini 192.168.1.1, ini default gateway, yaitu router pertama yang terkoneksi dengan laptop ini. Kemudian pergi ke router Telkom. Ya, router Telkom dengan alamat IP seperti ini. Alamat IP 125.160.9.150. Kemudian pergi ke router miliknya ARPA 180.253.0.153, dengan pergi ke Astinet ini, dan yang terakhir ke sini trace complete. Ya, jadi dengan trace route ini kita bisa mengetahui, kita bisa melacak alur pengiriman paket dari komputer kita ke komputer tujuan, ya, ke komputer target. Baik, sudah selesai kuliah kita hari ini. Ada satu tugas, jadi gunakan, praktekkan 5 komen dasar jaringan yang sudah dipelajari tadi di laptop Anda, di PC Anda. Ya, kemudian capture hasilnya ya, capture hasilnya. Tapi ada satu permintaan nih, gunakan command prompt-nya berwarna putih background-nya dan tulisannya berwarna merah. Ya, silakan dilakukan. Sekian kuliah kita hari ini, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.